Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada la bidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa tilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kisah disusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'ad. Sampai kemarin Sayyidah Halimah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Hajar Aswad, dan Hajar Aswad itu mendekat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa kharajna raji'ina ila biladina. Kemudian kita kembali pulang ke tempat tinggal kami, yaitu di Bani Sa'ad. Wa raqibtu atani ay himarati wa hamaltuhu 'alaiha ma'i. Aku naik kendaraanku, yaitu keledai betina, dan aku bawa Muhammad ini bersamaku. Fa wallahi la qata'at atani birrakbi hatta ma yata'allaqu biha himar. Demi Allah, ini keledai yang aku tunggangi menempuh perjalanan yang tidak biasa bisa ditempuh oleh keledai. Artinya kecepatannya bukan seperti umumnya keledai. Hatta inna sawahibi la yakulna, sampai rombongan yang lainnya tadi yang sudah siap-siap berpulang duluan, mereka bertanya, wailak ya binta Abi Dzu'aib arbi'i alaina, wahai Halimah binti Abi Dzu'aib, celaka kamu, tunggu, jangan ditinggal. Berangkat ninggal mulai jauh ini. Hadhihi atanu killati kharajti 'alaiha ma'ana. Ini keledai yang kamu pakai kemarin waktu berangkat. Dijawab oleh Halimah Sa'diyah, "Na'am, wallahi innaha lahiya." Demi Allah, ya yang kemarin saya pakai sekarang ini pakai. Sehingga mereka rombongan itu mengatakan, "Wallahi innalaha sya'nan." Ini keledai ini punya kedudukan yang istimewa ini. Dalam riwayat yang lain, Sayyidah Halimah mengatakan, waraqitu daba allati ji'tu 'alaiha. Aku menunggangi kendaraan yang aku gunakan untuk berangkat. Wa kanat dha'ifah. Waktu berangkat lemah, la tastati'ul masya, bahkan sulit untuk berjalan. Fasarat tasbiqu dawabal ghafilah kullaha. Waktu pulang bisa menyalip, bisa mendahului semua kendaraan dari kafilah yang pertama berangkat, sarap semua. Karena itu dalam sintudur wa huma lidawabil ghafilati yasbigan. Kendaraan yang digunakan oleh Halimah mendahului kendaraan-kendaraan yang ditunggangi oleh dawab, daripada ghafilah. Sampai para wanita yang rombongannya Halimah mengatakan, amsiki atanaki ya Halimah, tahan keledaimu ini wahai Halimah, nanti berangkat ninggal mulai ya sendiri. Padahal sudah dapat anak duluan, wah berangkat itu anak kan ngenteni Sayyidah Halimah, wae mulai nih dikon ngenteni.
Kata Sayyidah Halimah, wa kuntu la amurru ala syajarin wala hajarin wala madrin illa wa yaqulu assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa ya khataman nabiyyin. Tidak aku lalui pepohonan ataupun bebatuan kecuali bahkan madar, tanah-tanah liat itu semuanya mereka mengucapkan assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa ya khataman nabiyyin, dan itu Sayyidah Halimah mendengarkan. Umar mengatakan wasallamat alaihi ahjar. Beliau juga mengatakan wa kuntu la anzilu tahta syajaratin yabisatin illa dharrat wa athmarat liwaqtiha. Tidaklah aku berhenti di bawah pohon yang kering kecuali pohon itu langsung tumbuh hijau dan bahkan berbuah langsung seketika. Jadi hal-hal yang nggak masuk akal itu terjadi pada Sayyidah Halimah saat masih membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta gadimna arda Bani Sa'ad wa ma'alamu ardan min ardillahi ajdabu minha, sampai kita ke daerah kita yaitu Bani Sa'ad, dan aku tidak mengetahui ada daerah wilayah yang lebih parah pacekliknya daripada tempat kita sendiri. Fa in kanat ghanami litusraha hatta thumma taruhu shiba'an labanan fanahlibu ma syi'na wa nashrabu ma hawalaina aw hawlauna ahad tabiddu bihi lahu syatun bi qutrah laban. Wa inna aghnamahum litaruha jia'an hatta innahum la yaquluna li ru'atihim aw li ru'yanihim wayhakum unzuru haitsu tusrahu ghanamu binti abi dhu'ab fasrahu ma'ahum fayasrahuna ma'a ghanami hatta tasrah fataruhu aghnamhum jia'an ma fiha qudratul laban wa taruhu aghnami shiba'an labanan nahlibu ma syi'na. Di saat itu karena paceklik nggak ada yang dimakan, nah, tetap mereka membawa kambingnya untuk digembala, berangkat lapar pulang kenyang. Itu kambingnya Sayyidah Halimah, sehingga bisa diperah susunya itu sampai banyak. Fanahlibu masyina, kita perah terus, keluar terus sampai fasyarib wa nashrab ma hawalaina aw haulana ahadun lahu ahadun tabidu lahu syatun bi qudratil laban. Kita minum bersama orang-orang yang ada di sekitar kami yang kambingnya nggak bisa mengeluarkan susu. Jadi bukan hanya keluarga kita yang minum susu itu, tapi orang-orang yang ada di sekitar kami, tetangga-tetangga kami ikut minum dan mereka semuanya puas sampai warak, ya kenyang. Jadi minum susu itu, karena susu kambing mereka tidak mengeluarkan setetes pun susu. Wa inna aghnamahum litaruh hajiaan, ya, lataruh hajiaan, kambing mereka pulang kelaparan. Hatta innahum la yaquluna li ru'atim li ru'yanim, sampai mereka itu yang punya kambing mengatakan kepada para pengembala, coba di mana itu Halimah ngembala kambingnya, ikuti. Akhirnya mereka ngikuti, tetap pulang masih dalam keadaan kelaparan kambingnya, sehingga nggak bisa mengeluarkan susu sama sekali. Padahal kambingnya Sayyidah Halimah pulang dalam kondisi kenyang dan mengeluarkan susu yang sangat banyak, bisa diperah semaunya Sayyidah Halimah. Jadi nggak berhenti kalau Sayyidah Halimah nggak mau berhenti. Ada riwayat yang lain, itu dibawa kambing-kambingnya itu yang masih lemes. Kata Sayyidah Halimah, aku bawa tangannya Muhammad, aku pegang tangannya Muhammad, aku letakkan di putingnya susunya kambing itu. Fadarorna liwaktiha, langsung ngucur, gak pakai diperah.
nggak pakai dikeprek langsung keluar susunya kambing tersebut. Katanya Sayyidah Halimah, wa mundu akhadnahu lam yakun lana misbahun fil layalil mudlimah illa nur wajhi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku membawa Muhammad, gak pernah aku menyalakan lampu di malam hari yang gelap gulita. Cukup cahayanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazalillahu yurinal barakah nata'arrafuha hatta balagha sanatain. Selalu demikian keberkahan demi keberkahan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia Rasulullah 2 tahun. Wa kana yashibbu syababan la tushbihul ghilman. Perkembangan Rasulullah itu tidak seperti perkembangan para anak-anak kecil yang lain. Tidak seperti anak-anak yang lain. Dalam Maulid Habsyi Habib Ali mengatakan wa kana yashibbu fil yaumi syabab wa kana yashibbu fil yaumi syabab syuhu dalam mazhab Syafi'i wa kana yashibbu fil yaumi. Jadi perkembangan Rasulullah itu per hari seperti 1 bulan. Ya, kalau hitungan kita itu 12 hari sudah jalan. Setahun misalnya perkembangannya. Makanya dikatakan di sini fa wallahi ma balagha sanatan hatta kana ghulaman jafran. Demi Allah belum sampai usia 2 tahun Rasulullah itu seperti anak yang sudah dewasa, kuat sudah. Belum 2 tahun sudah kuat. Sehingga fagadimna bihi ala ummi wa nahnu adhannu syai'in bihi mimma ra'ayna fihi minal barakah. Ya, karena sudah 2 tahun, sudah waktunya disusui selesai. Ya, kita bawa kepada ibunya. Padahal kita masih enggak mau berpisah. Dalam Maulid Habsyi wa hiya ghairu sakhiyatin bi firaqi, masih belum ingin berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat apa yang didapat dari Rasulullah, keberkahan yang sangat luar biasa. Falamma ra'athu ummuhu qultu laha, ketika Sayyidah Halimah melihat ibunya Rasulullah melihat Rasulullah, ibunya Rasulullah Sayyidah Aminah mengatakan kepada Halimah, da'ini Sayyidah Halimah mengatakan kepada ibundanya, da'ini narji bi ibniha hadhihi sanah al-ukhra fa inna nakhsha alaihi wabak Makkah. Biarkan aku bawa lagi ini aja sudah, anak ini sampai setahun lagi, karena aku khawatir kena wabah yang ada di Mekah. Saat itu memang terjadi wabah di Mekah. Daripada terkena wabah, tak bawa pulang lagi aja. Sebetulnya itu alasan, karena Sayyidah Halimah sebetulnya sudah tahu kalau anak ini nggak akan layak duruhu syai', nggak akan kena bahaya apapun, tapi sebuah alasan untuk bisa kembali membawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nggak pulang-pulang itu Sayyidah Halimah, nunggu di Mekah sampai Sayyidah Aminah mengatakan, ya wis bawaan. Fasarahtuhu ma'ana fa'agam nabi syahrain aw thalatha. Bawa pulang oleh Sayyidah Halimah, tinggal di Bani Sa'ad selama 2 bulan atau 3 bulan. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada khalfa buyutina ma'akhin lahu, berada di belakang rumah bersama saudaranya fir radha'ah, dalam radha'ah, saudara susunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kebun di belakang rumahnya. Tiba-tiba ja'a akhuhu yashtad, ja'a akhuhu dzalik yashtad. Kemudian saudaranya Nabi yang Susan ini yang bersama Nabi saat itu langsung tiba-tiba datang kepada Sayyidah Halimah dengan keadaan lari yang kencang, dengan rasa takut yang sangat luar biasa. Mengatakan, "Dzaka akhil Quraisy ja'ahu rajulani alayhi thiyabun bid fa'ajja'ahu fashaqqa batnahu."
Katanya saudaranya, ini saudaraku dari Quraisy ini, datang 2 orang kepada dia dengan memakai pakaian putih, kemudian dibaringkan itu saudaraku, dibelah perutnya. Ada dimutilasi lagi. Diomongi seperti itu. Fa kharajtu ana wa abuhu, langsung Sayyidah Halimah bersama suaminya langsung lari. Nashtat nahwahu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa najiduhu qa'iman muntaqian launuh. Fa'tanagahu abuhu wa qala ya bunay ma sya'nuk. Ternyata ditemui dalam keadaan Nabi sudah berdiri dan wajahnya sedikit ada pucat. Dipeluk oleh ayahnya Rasulullah, suaminya Sayyidah Halimah, ditanyai, ma sya'nuk, ada apa? Dijawab oleh Nabi SAW, ja'ani rajulan alaihima thiyabun bid, datang kepadaku 2 orang memakai warna pakaian putih, aj'ani, keduanya itu menidurkan aku, membaringkan aku, wa syaqqa batni, dibelah perutku. Ya, sebagaimana diterangkan kemarin, ada riwayat dibelah dari nahar, ini di bawah tenggorokan ini, sampai ke pusar, dibelah di situ. Dalam riwayat itu Sayyidina Anas mengatakan bekasnya masih terlihat, nanti disebutkan. Faraja wastakhraja minhu syai'an fatarahahu tsumma raddahu kama kan. Kemudian dikeluarkan dari tubuhku ini sesuatu, ditaruh kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Jadi dari riwayat saat itu dikeluarkan haddus syaitan minar rahmah, bagian setan dari rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah sebutkan, nama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu ada bagian rahmat untuk setan diambil. Ya, makanya kemarin diceritakan bahwa setan itu di hari kiamat jinjit agar dilihat Rasulullah untuk dapat syafaat. Tapi sudah hilang bagian itu, nggak ada. Fasyaqqa batnahu syaqqan latif, tsumma akhraju min qalbihi ma akhraju wa auda'u minha ma auda'u. Dikeluarkan apa yang perlu dikeluarkan, dikembalikan lagi apa yang perlu dikembalikan. Dan itu semuanya bukan karena kotor, tapi zaduhu tuhran ala tuhri, menambah kesucian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibawa pulang, farajana bihi ma'ana, dibawa pulang oleh Sayyidah Halimah. Faqala abuhu ya Halimah laqad khasyitu an yakuna ibni qad usib. Wahai Halimah, aku khawatir anakku ini terkena musibah. Fantaliki bina narudhu ila ahlih qabla an yadhhara bihi ma natakhawaf. Terus kita bawa aja, kita kembalikan aja daripada nanti terjadi apa yang kita khawatirkan. Katanya Halimah, fahtamalnahu falam taru ummuhu illa bih. Dibawa oleh Sayyidah Halimah, enggak ada yang dipikirkan kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqadimna bihi alaiha, dibawa pulang ke ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma raddakuma bihi yadhir faqad kuntuma alaihi harisain. Katanya Sayyidah Halimah, kenapa kok dibawa balik, padahal kalian berdua sangat ambisi kemarin untuk turun setahun, hari ini dibawa setahun, masih 3 bulan harus dibawa balik lagi. Katanya kemarin seperti ini alasan. Faqala la wallahi illa anna Allah qad adda anna wa qadaina alladhi alaina. Enggak ada apa-apa sih kecuali Allah telah menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nakhshal itlaf, kita khawatir terjadi yang tidak inginkan. Wal ahdath narudduhu ila ahlih. Faqalat ma dzaka bikuma fastuqani sya'nakuma. Apa itu? Coba jujurlah kalian berdua, apa yang terjadi kepada putraku. Falam tada'na hatta akhbarnaha khabarah. Ya, Sayyidah Aminah tidak membiarkan Sayyidah Halimah kecuali untuk menceritakan apa yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai diceritakan. Maka Sayyidah Aminah mengatakan kepada Sayyidah Halimah, akhasyitu ma'alihi syaitan,
apakah kalian berdua ini takut akan diganggu setan putraku ini? Katanya Sayyidah Aminah, kalla wallahi ma li syaitana alaihi min sabil. Setan enggak bisa goda anak ini, enggak bisa mengganggu anak ini. Wallahi innahu laka inun libni hadza syan. Demi Allah akan terjadi hal besar pada putraku ini. Ini diantara dalil keimanan Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Nah, karena sebagaimana disebutkan di Maulid Syaraful Anam, di setiap bulan itu Sayyidah Aminah mimpi bertemu para anbiya, menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW, dan mereka selalu mengatakan fasammihi Muhammadah, kasih nama Muhammad. Jadi Sayyidah Aminah sudah tahu bahwa anaknya ini bukan orang biasa. Nah, karena itu dalam syairnya beliau mengatakan apa itu? Fi manami fa anta mab'utsun ila anami. Kalau memang benar apa yang aku lihat dalam mimpiku, maka kamu akan menjadi orang yang diutus oleh Allah ke seluruh manusia. Ala ukhbirukuma khabarah. Mau enggak kamu aku kabari tentang Muhammad? Dijawab oleh Sayyidah Halimah, bala. Qalat, ceritakan oleh Sayyidah Aminah, hamiltu bihi fama hamaltu hamlan qad akhaf minhu. Aku hamil Nabi Muhammad ini, aku tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan saat hamil. Kalau perempuan itu biasanya hamil ada apa istilahnya itu? Ngidam. Aku nggak pernah ngidam. Nggak ada ngidam-ngidam aneh-aneh dah ono. Ono musim mangga golek jauh mangga. Kok ngidam keleke wong Cina. Nggak jelas sih. Ngidame antik-antik. Rasulullah nggak ada. Hamil Rasulullah tidak pernah ngerasakan apapun yang dirasakan oleh perempuan. Sampai beliau nggak ngerasa hamil. Walam tajid thiqalan wala alama. Nggak pernah merasakan kayak iso turu, miring gak enak, nggak ada. Seperti orang tidak hamil. Fa uritu finnam hina hamaltu bihi ka'annahu kharaja minni nurun adha'at lahu qusur Syam. Ketika aku bermimpi, dalam mimpiku saat menghamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dariku cahaya yang bisa menerangi kerajaan-kerajaan istana-istana yang ada di Syam. Tsumma waqa'a hina walatu wuqa'an ma yaqahul maulud. Ketika aku melahirkan tidak seperti perempuan melahirkan. Mu'tamidan ala yadeh. Itu Nabi saat dilahirkan posisi menahan tubuhnya dengan kedua tangannya. Ya, karena itu sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Dalam kondisi sujud. Orang sujud kan nahan tubuh pakai tangan. Rafi'an ra'sahu. Ngangkat kepalanya. Ngelihat ke langit. Fada'ahu ankuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, di dalam fi Siratin Nabawiyah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa hadzal hadis, katanya Ibn Katsir, qad ruwiya min tariqin akhar, diriwayatkan juga dari jalur yang lain. Wa huwa minal ahaditsil masyhurah al mutadawila baina ahli siyar wal maghazi. Dan ini termasuk hadis-hadis yang dikenal, yang berseliweran di antara orang-orang pakar sejarah dan tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam tajid Aminah fi hamlihi ta'aban wala alaman wala su'ubah. Aku tidak melihat Aminah tidak pernah merasa saat hamil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam payah, sakit ataupun kesulitan. Wala fi du'atihi kadzalik, dalam proses kelahirannya juga sama. Kita yang nggak pernah ngelihat lahiran ya mungkin bayang loro pusing ngono tok paling delok tok ae ngono aja ngrasakno mules pisan kon ya saat proses lahiran. Kalau operasi pas dioperasi ndak kerasa marine sing kerasa, tapi kalau mau lahiran normal saat mau lahiran bengoke sak metune wis ya sing biasa sholawatan ya bengoke sholawat, sing biasa zikir ya bengoke, sing biasa meso ya meso.
Wa yu'ayyidu dzalika haditsu Syaqi Sadri Syarif alaihi salatu wasalam innama kana fi Bani Sa'ad, dan dikuatkan juga tentang hadis riwayat tentang dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Bani Sa'ad. Sebetulnya ada dua kali ya Rasulullah itu dibelah dadanya oleh malaikat. Yang pertama ya saat Nabi masih kecil, saat di Bani Sa'ad. Yang kedua saat hendak Isra Mi'raj, itu dibelah lagi dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawal Imam Muslim fi sahih fi kitabil iman an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa yal'ab al ghilman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam kitab Al-Iman dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril saat beliau bersama anak-anak kecil bermain. Fa akhadahu, diambil oleh malaikat Jibril, fasara'ahu, dibaringkan oleh malaikat Jibril, fasyaqqa an qalbih, dibelah dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastakhrajal qalb, dikeluarkan hatinya Rasulullah, fastakhraja minhu alaqah, diambil satu gumpalan darah gitu. Faqala hadza hadzuz syaitan minka, ini adalah bagian rahmatnya setan, rahmat Allah, rahmat kamu kepada setan. Ya, bagian rahmatnya kamu kepada setan, diambil oleh malaikat Jibril. Faghasalahu fi tistin min dhahab bima Zamzam, dibersihkan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu wadah yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam. Summa lamahu, kemudian dikembalikan lagi. Summa adahu fi makani, dikembalikan lagi pada posisinya lagi. Wajah al-ghilman yas'auna ila ummih, anak-anak kecil itu lari kepada ibundanya ya, mengatakan inna Muhammadan qad qutil, Muhammad dibunuh. Ya, fastaqbaluhu wa muttaqi'ul laun. Ya, datang Nabi sudah kembali berdiri dalam keadaan wajah masih pucat. Diriwayatkan oleh Anas, wa qad kuntu ara athara dzalikal makhit fi sadrih, aku lihat bekas sambungannya itu ada di dalam dadanya. Ya, bekas, maksudnya bekas jahitan, bukan seperti jahitan orang yang dioperasi itu ya, enggak. Jadi ada kayak garis gitu di dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yajid alaman wala wasaban wala ta'aban wala su'ubah, enggak ada sakit, enggak ada apapun yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bekas jahitan manusia, ya, apalagi habis operasi sesar, tahunan nggak hilang-hilang. Tapi karena yang operasi ini malaikat Jibril, langsung hilang, nggak ada bekas, nggak ada sisa sakitnya sama sekali. Betulnya banyak kejadian saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada bersama Halimah. Ya, saudaranya itu bernama Dhamrah. Ada riwayat saat itu bukan bermain tapi mengembala kambing. Ya, mengembala kambing. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sudah terbiasa mengembala kambing. Wallahu a'lam. Ada riwayat bukan 2 orang tapi 3 orang ya, yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.